tahun 2000-an waktu saya masuk kuliah di perkapalan juga ada orang bilang, ngapain kuliah di perkapalan, susah dapat kerja. Ada ibu-ibu fotokopi itu nanya, Mas kuliah perkapalan ya? Iya Bu. Beliau langsung nyeletuk gini, mudah-mudahan beliau sehat ya saat ini ya. Beliau langsung nyeletuk begini, itu tetangga saya Mas kuliah perkapalan sampai sekarang belum kerja gitu. Jadi ucapan atau omongan-omongan seperti itu membuat kita down. Sekali lagi semangat saja lah, semangat saja belajar, pelajari dan dalami ilmu yang sedang kamu dalami, sedang kamu pelajari sekarang. Tidak perlu memikirkan nanti saya kerja ini, nanti saya kalau lulus perkapalan kerja ini, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Selamat sore. Nah sore ini masih berlanjut ya proses setelah kapal RP 2022 kemarin launching. Di sini ada ahli ukur dari Syahbandar atau dari KSOP Pontianak sedang melakukan pengukuran tugboat RP 2022. Beliau ini bernama Mas Nendi. Beliau salah satu ahli ukur di KSOP Pontianak. Selain beliau ada Pak Daryani. Nanti kapan-kapan kita juga akan mengukur kapal dengan Pak Daryani. Cuma kali ini karena hari ini kita mulai pengukuran, makanya harusnya berdua biasanya sih, berdua. Tapi hari ini Pak Daryani belum bisa dihubungi tadi itu, makanya kita langsung proses pengukuran sendiri. Dan ini ditemani sama staf dari Pak Harimas. Oke. Pada hari ini mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan urusannya lancar. Dan di video kali ini selain kita melihat proses pengukuran kapal ini tujuannya yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara gambar yang disahkan di Perhubungan Pusat ya dengan kondisi aktual. Ya, jadi untuk mengetahui panjang, lebar, dan tinggi kapal serta menghitung GT dan NT kapal. Dari proses pengukuran ini nanti akan ditemukan ukuran utama kapal dan juga GT dan NT kapal. Selain itu, saya di video kali ini juga akan membahas atau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nantinya mungkin akan saya jawab dengan ya sambil kita lihat-lihat proses pengukurannya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama dari Izumi ya, mau tanya Pak, tiba-tiba kepikiran buat tugas akhir, mau tanya pendapatnya Pak. Kalau tugboat menggunakan sistem electric propulsion bagaimana Pak ya? Sekian, terima kasih. Saya ada janji Mas, lihat atau siapa ini Izumi, enggak tahu cewek atau cowok ini. Saya suruh lihat video saya di TikTok tapi sampai sekarang saya belum bisa bikin videonya dan saya belum jawab. Tapi di kesempatan kali ini saya akan coba jawab. Kalau tugboat ya, tugboat pakai electric propulsion itu saya rasa kurang cocok ya, karena sering saya sampaikan kita mendesain sebuah tugboat itu kita tidak perlu kecepatan, kita perlu thrust atau torsinya yang kita perlukan. Sehingga kalau kita pakai RPM yang konstan, kalau kita pakai elektromotor kan RPM-nya mungkin konstan ya bisa diatur lah, tapi itu akan sangat tidak efisien ketika dibandingkan dengan menggunakan diesel. Mungkin untuk jawaban lengkapnya nanti akan saya buatkan video tersendiri dan kita kaji apa bedanya kalau kita tugboat menggunakan mesin yang propulsinya menggunakan elektromotor dan kita bandingkan dengan tugboat yang menggunakan mesin diesel pada umumnya seperti ini. Mungkin sementara itu Mas ya, kayaknya belum cocok. Tapi kalau mau dibuat tugas akhir dan sampai ada bikin model atau syukur-syukur ada investor yang mau bikin tugboat mesinnya menggunakan elektromotor ya silakan dicoba. Tentunya itu akan sangat boros ya, karena apa? Untuk menggerakkan elektromotor kita perlu generator juga dan kapasitasnya harus lebih besar daripada power dari elektromotor itu. Jadi ya sangat boros lah, intinya seperti itu. Tapi nanti kita akan kaji kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa, seperti itu Mas Izumi atau Mbak Izumi. Kemudian ada Mas Budi Dharma ya, Dharma Budi kebalik, Mas Dharma Budi. Nah ini sambil itu ya, jadi bukan hanya ukuran utama kapal tapi juga ukuran dari bangunan, semuanya diukur.
Kalau teman-teman pengen tahu komponen GT itu apa saja, silahkan lihat video saya cara menghitung GT kapal. Itu semua ruangan-ruangan di kapal ini diukur, kecuali ada satu ruangan yang kecil seperti ini, saya tunjukkan di video saya juga kemarin. Ruangan ini semuanya tertutup tapi tidak masuk ke dalam perhitungan GT karena kurang dari 1 meter kubik seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dharma Budi. Setelah hujan atau cuci kapal, mendek ada genangan air, apakah mendeknya ada cekungan, Mas? Nah, saya tunjukkan di belakang, Mas ya. Nah, ini lagi proses ngukur deck hose ya, deck hose. Nah, yang pertama, ketika tumpahan atau habis hujan atau habis cuci deck itu besar, di kapal ini ada namanya freeing port. Nah, ini freeing port. Dan ini tidak boleh lurus dengan deck karena untuk mengantisipasi adanya tumpahan minyak sehingga dia tidak langsung tumpah ke laut. Di sini ada freeing port yang fungsinya ketika ada gelombang atau ada hujan yang airnya penuh di atas deck, itu airnya bisa keluar melalui lubang-lubang itu. Nah, biasanya di depan itu ada scupper. Nah, di depan situ ada scupper, cuma di kapal ini belum dilengkapi ya, nanti akan dibuatkan scuppernya. Saya pernah tunjukkan scupper ada di oil bars, nanti saya coba tunjukkan. Jadi kalau sama nanya misalnya ada hujan atau habis cuci deck, keluar airnya lewat mana? Ya lewat itu tadi, Mas, namanya freeing port, seperti itu. Nah, kemudian saya ingin menanggapi ya, sebenarnya tanggapan ini khusus buat Mas Noob Team, nama YouTube-nya Noob Team. Nanti saya juga akan capture dan saya tempelkan di sini ya. Nah, ini Mas Noob Team pembicaraannya. Jadi beliau bertanya, apakah prospek di perkapalan masih bagus, Om? Gitu. Nah, itu. Lalu saya jawab, tahun 2000-an waktu saya masuk kuliah di perkapalan juga ada orang bilang, ngapain kuliah di perkapalan, susah dapat kerja. Jadi begini, teman-teman ya, khususnya adik-adik yang sekarang lagi sekolah atau kuliah perkapalan, belajar saja dulu ya, belajar saja dulu, dalami ilmu yang sedang kamu pengen dalami. Misalnya kalian sudah masuk ke perkapalan ya, dalami ilmu perkapalan itu. Masuk ke kedokteran ya silahkan ditahu tapi kalau kedokteran tidak usah khawatir lah ya. Yang banyak orang khawatir itu ya seperti pertanyaan ini, apakah prospek di perkapalan masih bagus, Om? Saya cerita, waktu saya masuk kuliah dulu ya, ditanya waktu itu saya ada fotokopi buku hidrostat apa ya dulu itu ya, hidrodinamika, buku tentang olah gerak kapal. Jadi bukunya tebel, kebetulan saya fotokopi dan saya tunggu di situ. Ada ibu-ibu fotokopi itu nanya, Mas kuliah perkapalan ya? Iya, Bu. Beliau langsung nyeletuk gini, mudah-mudahan beliau sehat ya saat ini ya. Beliau langsung nyeletuk begini, itu tetangga saya, Mas, kuliah perkapalan sampai sekarang belum kerja gitu. Jadi ucapan atau omongan-omongan seperti itu membuat kita down. Bahkan waktu itu pernah saya dengar sendiri dari dosen juga. Saya tidak usah sebutkan nama dosennya karena saya yakin yang nonton video saya ini juga banyak alumni saya, dan kalau saya sebutkan namanya pasti kenal. Saya dicegei, kalau orang Surabaya itu ngomongnya itu dicegei ya. Kon lapo mlebu perkapalan iku, ndelok kerjaan angel gitu. digitukan. Ya sekali lagi semangat saja, belajar, pelajari dan dalami ilmu yang sedang kamu dalami, sedang kamu pelajari sekarang. Tidak perlu memikirkan nanti saya kerja ini, nanti saya kalau lulus perkapalan kerja ini, enggak. Banyak teman-teman saya yang sekarang jadi pengusaha sukses dan juga kerjanya tidak hanya di kapal juga, ada yang di oil and gas, ada yang di bank ya, BI waktu itu jadi senior, jadi manajer atau GM. Kemudian ada yang di BRI, kepala cabang BRI Balikpapan atau Samarinda gitu, itu jadi perkapalan juga. Jadi tidak usah khawatir kamu kuliah ini nanti kerjanya ini, tidak. Kamu fokus saja belajar, untuk adik-adik ini ya, fokus saja belajar, dalami, sekali lagi dalami ilmunya, dan ya enjoy saja belajar. Nanti rezeki itu akan datang sendiri. Itu Mas, masanya. Nah, di sini ini ada towing, dudukan towing atau towing hook table ya. Ini masuk ke dalam perhitungan GT karena dia tertutup dan ruangannya volumenya lebih dari 1 meter kubik. Begitu juga dengan yang di belakang ini. Yang di belakang ini dia juga masuk ke perhitungan GT. Dia steering gear room. Itu Pak Nendi lagi ngukur dan nampaknya semua sudah diukur ya. Sudah diukur semuanya, panjang tadi sudah, lebar juga sudah, disesuaikan dengan gambar, dan ruangan-ruangan yang di deck house ini juga sudah diukur semuanya. Tinggal kita nanti ke wheelhouse. Seperti itu. Nah, itu Pak Dole itu. Ya, Pak. Le, ngadep sini lah Le. Tengok sini. Ah, Pak Dole kan. Nah,
Oke, jadi mereka lagi finishing ya. Jadi sekarang prosesnya lagi masang-masang kabel electricity. Jadi nanti akan saya tunjukkan mungkin pada saat sea trial. Saya akan coba review kapal ini dari mulai hull, machinery, dan juga listriknya ketika sudah selesai semuanya. Ini masih proses ya, proses. Ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh teman-teman, dan di bawah ini saya tunjukkan di dalam sekilas ya pekerjaannya apa saja. Nah, ini dia lagi enggak tahu ngerjakan apa, Mas? Hah? Bungkus knalpot itu. Oke lah, di dalam cukup bising karena ada musik dan suara blower. Jadi kita lanjut ke pertanyaan ya. Kemarin ada pertanyaan cukup bagus. Cuma saya akan jawab sekilas di sini ya. Bentar. Oh ya, ada pertanyaan dari ZT Crash ya. Ini pertanyaannya. Pak, izin tanya kenapa rata-rata kapal baik kelas tugboat, kapal tanker, kapal kargo bilah propellernya cuma 3-4 daun baling-baling. Kenapa tidak dibuat banyak seperti bilah baling-baling propeller pesawat atau baling-baling atau propeller pesawat 7-8 daun? Kan pesaupan air yang dihasilkan dari baling-baling lebih banyak dan lebih bagus daya dorongnya. Oke. Untuk propeller ya, untuk propeller selama yang saya pelajari dulu bahwa jumlah daun di propeller itu sudah dilakukan pengujian sehingga ketemu kurva-kurva untuk menghitung. Mohon maaf ya, saya tidak bisa tunjukkan kurvanya, tapi di perhitungan dulu itu hanya dikasih batasan 4 daun. Dan kenapa 4 daun? Karena di situ ada alasan kavitasi. Kalau mungkin sampean bandingkan dengan propellernya pesawat yang dia berputar di udara, mungkin bisa juga dia terjadi kavitasi, tapi tidak seriskan ketika dia si propeller ini bergesekan dengan air dan menyebabkan gelembung-gelembung yang bisa mengakibatkan kavitasi. Dan itu sudah diuji ya, kenapa 3, kenapa 4, dan disimpulkan bahwa 4 adalah jumlah daun yang paling efisien untuk kapal dengan ukuran-ukuran standar. Ya, beda dengan kapal-kapal yang memang didesain mau kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kavitasi, yang penting dia cepat saja atau laju, itu bisa. Karena saya pernah lihat juga ada kapal dengan ukuran tidak terlalu besar tapi dia perlu kecepatan tinggi, maka dia propellernya menggunakan 5 daun waktu itu. Saya pernah lihat ada 5 daun. Nah itu. Jadi kenapa pada umumnya kapal-kapal menggunakan 4 atau 3 daun? Itu mungkin kalau perbandingan antara 3 dan 4 itu ketika dia diameternya kecil ya. Untuk diameter kecil di bawah 50 cm itu mungkin dia menggunakan 3 daun. Tapi kalau sudah di atas 50 cm, 1 meter atau bahkan 2 meter, itu dia yang paling efisien itu menggunakan 4 daun. Dan kenapa tidak 5, 6, 7, 8 daun? Yaitu tadi, karena dia bergesekan dengan air dan sudah diuji bahwa yang paling efisien dari segi torsinya, dorongannya, dan juga dari segi efisiensinya serta kavitasinya itu paling minim itu di 4 daun itu. Mungkin seperti itu, Mas. Nanti kalau ada update lagi akan saya coba bahas lagi atau saya akan sampaikan lagi. Nah, ini bukan cuma itu ya, kotak-kotak tadi, karena cerobong asap ini, exhaust ini juga dia termasuk dalam GT, makanya ini diukur juga. Ya, jadi ruangan yang tertutup yang lebih dari 1 meter kubik dia diukur untuk masuk ke dalam perhitungan GT. Jadi exhaust ini masuk ke dalam perhitungan GT nantinya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya saya ada bikinkan video menghitung GT. Jadi ruangan-ruangan apa saja yang masuk ke dalam perhitungan GT, ruangan apa saja yang tidak masuk. Meskipun di situ ada ruangannya gede tapi dia tidak masuk perhitungan GT karena terbuka, atau di situ tertutup tapi tidak masuk perhitungan GT. Silahkan tonton videonya di cara menghitung GT kapal. Di searching aja Taman Sip DC ya. Seperti itu. Dan ini nampaknya serius sekali ini Pak Nending ukurnya. Nah. Oke, kita lanjut dulu pekerjaannya. Kita baru sampai ngukur exhaust. Nanti kita akan ukur wheelhouse ini ya. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya ada hal-hal yang saya sampaikan silahkan dikoreksi juga, karena untuk belajar bersama ya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, baik hari ini, besok, dan seterusnya, dan urusannya semua lancar. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.